adik-adik semua sehat dan semangat ya. Nah adik-adik, meskipun kita masih beribadah secara daring, tapi biarlah kita tetap bersyukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita bersyukur kita masih dapat beribadah di rumah kita masing-masing. Dan sekarang, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita dengan pujian kita yang pertama. Terima kasih Tuhan. Kita naikkan dengan penuh rasa syukur sambil mengingat segala kebaikan Tuhan yang sudah kita alami sepanjang minggu ini. Dan mengingat setiap orang yang kita kasihi di sekitar kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Nah adik-adik, sekarang mari kita berdoa. Kita satukan hati dan pikiran kita, mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas pagi hari ini. Terima kasih, kami bersyukur atas segala rahmat Tuhan dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, saat ini kami datang dengan merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, memohon pimpinan Tuhan selama ibadah kami berlangsung. Tuhan tolong berkati kakak kami yang memimpin pujian dan menyampaikan firman. Juga Tuhan tolong berkati kami, agar kami boleh beribadah dengan baik. Tuhan Yesus, sertai kami sepanjang ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita ada tema yang ada kaitannya dengan gambar yang kakak bawa. Gambar apa ini? Ya, pohon anggur ya. Nah, adik-adik, seperti adik-adik lihat, pohon anggur ini buahnya banyak ya. Nah, coba seandainya kita menjadi pohon anggur ini dan berbuah menghasilkan buah yang banyak seperti ini, wah, tentunya kita sangat bahagia ya. Tapi bagaimana caranya agar hidup kita bisa menghasilkan buah seperti ini? Adik-adik, minggu lalu kita sudah belajar tentang Tuhan Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup yang menjadi pedoman dan tuntunan hidup kita. Dan hari ini dengan tema berbuah banyak dalam Yesus, kita akan belajar tentang satu hal lagi tentang Tuhan Yesus, yaitu Tuhan Yesus sebagai pokok anggur dalam hidup kita. Dan kitalah caranya yang menghasilkan buah yang banyak. Apa itu artinya? Nanti akan dijelaskan oleh Kak Yuana. Nah, kita sekarang naikkan pujian kita yang berikutnya. Yesus pokok, dan kitalah caranya. Kita nyanyikan dengan semangat. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah.
menghasilkan buah. Bagaimana caranya? Apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa menghasilkan buah yang banyak dalam hidup kita? Jangan lupa adik-adik, Tuhan sudah menganugerahi kita dengan banyak talenta. Mulai dari pikiran, mulut, tangan, kaki, segala hal yang bisa kita lakukan. Kita lakukan untuk Tuhan. Tapi yang terutama adik-adik, hati, jangan lupa kita selalu memohon kepada Tuhan agar Tuhan mengaruniakan kita hati yang penuh belas kasihan seperti Dia. Sekarang, mari kita naikkan pujian, Berikanku Hati. Kita berharap dengan hati seperti Yesus, kita bisa menjadi tangan-tangan yang melakukan kebaikan. Tuhan meneruskan berkat-Nya di dalam hidup kita. Berikanku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti mata-Mu memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tangan-Mu melakukan tugas-Mu. Berikanku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikanku hati-Mu. Nah, adik-adik, sekarang mari kita siapkan Alkitab kita. Kita akan mendengarkan Kak Iwana yang akan menyampaikan firman. Sebelum itu, mari kita naikkan pujian kita, Firman-Mu Pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sulur pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan pelita hidupku. Halo adik-adik, selamat pagi. Hari ini Kak Iwana yang akan membawakan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, mata dan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu hati, kita berdoa, memohon bimbingan daripadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Tuhan atas cinta kasih Tuhan sepanjang hidup kami. Hingga pada saat ini kami mendapat kesempatan untuk dapat bersatu hati, minta bimbingan daripada-Mu. Berkatilah Tuhan untuk firman yang akan kami sampaikan, berkati Kak Iwana yang akan menyampaikan dan juga adik-adik yang akan mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita hari ini adalah berbuah banyak di dalam Yesus. Adik-adik, sebelumnya kakak mau nanya, adakah di antara kalian di rumah memiliki tanaman? Baik itu tanaman buah maupun tanaman hias. Lalu, kalau kalian memiliki tanaman, apakah kalian juga merawatnya?
dengan menyiram, memberi pupuk, atau memangkas ranting-ranting yang sudah kering atau daun yang sudah kering. Adik-adik, kalau kalian merawat tanaman itu, apa yang kalian harapkan? Tentu kalian mengharapkan tanaman tersebut menghasilkan buah atau keindahan dari bunga atau daunnya. Sekarang pertanyaan kakak, jika kalian yang menjadi tanaman, mana yang kalian pilih? Mau jadi tanaman yang menghasilkan buah banyak, atau sebaliknya, tanaman yang tidak menghasilkan buah? Hari ini kita akan bersama-sama belajar dari tanaman yang menghasilkan buah yang banyak dari kehidupannya. Mari kita baca bersama-sama dari kitab Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Mari kita baca bersama-sama. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Waktu itu Tuhan Yesus sedang mengajar murid-muridnya dan kali ini dia memakai perumpamaan tentang pokok anggur yang benar. Tuhan Yesus mengajar demikian, Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah tanaman utama dari pohon anggur dan Bapa adalah pengusaha kebunnya. Dalam pernyataannya Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa dirinya adalah pokok anggur yang benar. Apa artinya? Dalam kalimat ini Yesus ingin menyampaikan bahwa dia menjamin barang siapa yang tinggal di dalam aku atau melekat kepada Tuhan sudah pasti akan menghasilkan buah yang benar. Karena dia yang adalah Yesus sendiri adalah pohon anggur yang benar. Dari kata yang benar juga ingin menunjukkan bahwa ada pokok anggur yang tidak benar. Dan tentu saja pokok anggur yang tidak benar akan menghasilkan buah yang salah. Jika Tuhan Yesus adalah tanaman utama dari pohon anggur, berarti setiap orang yang percaya, yaitu kita semua, adalah ranting-rantingnya. Di mana kehidupan ranting itu sangat erat hubungannya dengan sang tanaman utamanya yang tidak lain adalah Tuhan Yesus. Adik-adik, ternyata keadaan ranting pohon anggur itu ada bermacam-macam. Ada ranting yang tidak berbuah. Ada ranting yang berbuah tetapi sedikit. Dan ada juga ranting yang menghasilkan buah yang banyak. Kalau adik-adik boleh memilih dari ketiga macam ranting tadi, mana yang kalian pilih? Ya, tentu kalian akan memilih ranting yang menghasilkan buah yang banyak. Karena memang itulah yang Tuhan Yesus harapkan dari kehidupan kita, yaitu menghasilkan buah yang banyak untuk Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita adalah murid-muridnya.
Jika kita tinggal di dalam Dia, maka kita berbuah banyak. Sayangnya, tidak semua ranting dapat berbuah banyak. Bahkan, ada ranting yang tidak berbuah. Jika kamu menjadi pemilik kebunnya, pemilik tanaman anggur ini, apa yang akan kamu lakukan? Kamu akan memotong pohon ini, kemudian membuangnya, atau akan merawatnya, sehingga tanaman tersebut dapat menghasilkan buah. Mari belajar dari cara merawat tanaman anggur. Tidak seperti pohon-pohon pada umumnya, pohon anggur adalah tanaman yang buahnya keluar dari ranting-ranting yang merambat. Yang pertama, dalam pertumbuhan pohon anggur ini, ada ranting yang merambat ke bawah sampai tertimbun tanah. Ranting seperti ini tentu tidak dapat menghasilkan buah. Dan dia perlu dibantu, diangkat, dibersihkan, lalu diarahkan sehingga rambatannya benar. Dengan demikian dia akan menghasilkan buah. Lalu yang kedua, ada ranting yang berbuah tetapi sedikit. Ternyata dia memiliki daun yang terlalu banyak, sehingga buahnya sedikit. Ranting yang seperti ini harus dipangkas daunnya, supaya dia dapat menghasilkan buah yang lebih banyak lagi. Selanjutnya, supaya ranting-ranting ini tetap dapat tumbuh, tentu ia harus melekat kuat pada tanaman utamanya. Ranting yang semakin kuat melekat pada pokoknya, dia akan menghasilkan semakin banyak buah. Ranting-ranting dari pohon anggur ini menggambarkan kehidupan kita. Jika kita tidak berbuah, kita akan diangkat dan dibersihkan oleh Tuhan. Supaya kita bisa berbuah, maka kita harus mau menyadari kesalahan kita dan datang kepada Tuhan. Setelah kita berbuah, tidak cukup sampai di situ saja. Kita harus berbuah lebih banyak lagi dengan cara kita perlu mengikuti cara Tuhan membentuk kehidupan kita. Barangkali ada sesuatu yang perlu dipangkas dalam hidup kita. Seperti gambaran pohon anggur yang banyak daunnya tadi. Dia berbuah sedikit. Lalu dengan cara bagaimana adik-adik? Dengan cara kita hilangkan keinginan-keinginan yang tidak perlu dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa menghasilkan buah yang lebih banyak bagi Tuhan. Apa yang dapat dipangkas dari kehidupan kita? Yang perlu dipangkas dari kehidupan kita adalah perilaku kita yang tidak berkenan bagi Tuhan. Misalnya, kita yang masih suka bohong, kita yang mungkin masih suka mencontek di sekolahan, kita yang sering berkata kotor, atau kita yang sering membuli teman-teman kita. Masih banyak adik-adik. Dalam hal ini yang paling penting yang perlu kita lakukan adalah tetap tinggal di dalam Tuhan. Supaya kita tetap terus tinggal di dalam Tuhan dan berbuah banyak. Kita dapat lakukan dengan cara kita banyak berdoa, rajin merenungkan firman Tuhan bersaat teduh, dan juga rajin datang ke sekolah minggu. Hal ini akan membuat kita seperti ranting pohon anggur yang melekat kuat pada pokoknya. Lalu, apa tanda kalau kita sudah berbuah banyak? Dalam Galatia 5, ayat 22 dan 23, mengatakan bahwa buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jika kita telah tinggal di dalam Tuhan, dengan cara rajin berdoa, merenungkan firman Tuhan, rajin ke sekolah minggu, maka kita akan memiliki hati yang penuh dengan kasih terhadap sesama. Kita dapat berbagi sukacita dengan sesama, memiliki perasaan yang damai, sejahtera, hati yang sabar, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, sikap yang lemah lembut, dan dapat menguasai diri. Itulah tanda jika kita telah berbuah di dalam Kristus.
Yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan kita hari ini adalah ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka Ia akan di dalam kita, sehingga kita juga akan berbuah banyak bagi Tuhan. Ketika kita sudah berbuah, tentu buah itu dapat kita rasakan dan juga dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Selamat berakar di dalam Tuhan dan berbuah bagi sesama. Amin. Ayat hafalan kita hari ini adalah Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sekali lagi, Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Tuhan untuk firman yang telah kami dengarkan bersama-sama. Biarlah firman ini dapat berakar, bertumbuh dan berbuah dari kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk menjadi ranting yang dapat membuahkan buah yang banyak, karena kami melekat hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, inilah doa kami yang jauh daripada sempurna, hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami boleh berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.